Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 30 Agustus 2021, kita menginjak ke PJJ yang kelima untuk matematika minat di kelas 11. Masih bersama saya, Risman Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita menginjak materi, alangkah lebih eloknya saya mengingatkan kalian, kita mungkin ya, saya juga harus diingatkan, ingat selalu protokol kesehatan. Pertama adalah memakai masker ya. Kita selalu memakai masker. Bahkan sekarang maskernya harus berlapis 3 kalau nggak salah. Nah, yang kedua adalah menjaga jarak atau menjaga jarak bahkan menjauhi kerumunan. Terus yang ketiga adalah mencuci tangan di air yang mengalir ya, tentunya pakai sabun. Nah, kalau misalkan tidak mau pakai air, berarti kan kita pakai hand sanitizer ya. Dan terakhir adalah eh, selalu kita berdoa agar kita diberikan kesehatan selalu ya. Eh, Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah menyelesaikan tugas bagi yang menyelesaikan. Tapi ada beberapa anak yang belum mengerjakan. Tapi tetap masih saya menunggu, saya setia untuk menunggu bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas. Nah, dari tugas yang telah kalian selesaikan, ada beberapa anak yang masih kesulitan dalam menentukan nilai kuadran, baik itu positifnya, baik itu nilai matematisnya. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nilai 4 kuadran dan dasar-dasar dari grafik trigonometri. Sehingga pada pertemuan selanjutnya kita akan menginjak fungsi trigonometri dan persamaan trigonometri. Oke, untuk mempercepat waktu, kita langsung aja ke materi. Nah, sebelum kita membahas, saya mau mengingatkan kembali tentang dasar-dasar trigonometri. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama. Nah, x sin X, cos X, turun tan X, gitu kan. Nah, kenapa ini penting untuk diingat? Karena ini merupakan dasar dari semua identitas trigonometri. Kalau kalian belum paham ini, maka janganlah dulu kalian menyelesaikan atau eh, melanjutkan pembahasan. Nah, oke, X-nya itu mana? Sebelumnya saya akan memberikan dulu segitiganya dulu ya. Ini merupakan segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini, nah X-nya di sini gitu kan. Nah, misalkan ininya V, ini P, ininya Q, ininya R gitu kan. Ingat, ini garis hipotenusa ya. Hipotenusa atau miring, garis miring gitu kan. Nah, garis miring itu didapat dari jika segitiga siku-siku berarti kan R itu sama dengan akar dari Q kuadrat plus R kuadrat. Sehingga kalau misalkan Q-nya negatif karena dikuadratkan gitu kan, ininya juga misalkan positif gitu kan atau negatif gitu kan. Jika dikuadratkan pasti hasilnya akan positif. Ini juga sama, hasilnya juga akan positif gitu kan. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya juga akan positif karena diakarkan. Kalau akar negatif itu pasti akar negatif itu ya pasti hasilnya imajiner gitu kan. Sehingga R itu harus selalu positif gitu. Oke, lanjut ke materi ini. Sin X. Sin X itu kalau misalkan kalian masih ingat adalah demi, yaitu depan per miring. Depan ya, depan per miring. Miring. Nah, depannya mana? Tinggal kita lihat aja. Depannya kan ini pasti P. Terus miringnya udah jelas, hipotenusa gitu kan R. Nah, untuk cos X
Sami kan, sami. Jika misalkan kalian masih ingat, sami. Sa itu apa? Samping gitu kan. Sa-nya samping. Mi-nya itu apa? Miring gitu. Sampingnya mana? Nah, sampingnya bukan yang ini. Karena ini adalah garis hipotenusa, berarti sampingnya yang ini adalah ki, gitu kan. Berarti ininya ki. Miringnya mana? Udah jelas. Miringnya adalah R gitu. Miringnya adalah R. Oke, lanjut. Tan X, tan X ya. Tan X itu jika kalian masih ingat adalah desa kan? Desa. Desa. D itu depan. Sa-nya apa? Samping gitu kan. Depannya udah jelas P gitu kan. Sampingnya udah jelas juga Q. Nah, untuk segitiga ini sin X-nya adalah P per R, cos X-nya adalah Q per R, dan tangan X-nya adalah V per Q. Untuk segitiga ini, jika X-nya di sini. Kalau X-nya di sini berbeda lagi gitu kan. Oke. Mungkin udah paham ya dan udah ingat gitu kan. Oke, kita lanjut. Saya kasih apa? Sebuah diagram kartesius ya. Kita misalkan buat ininya Y gitu kan. Ininya maaf, ininya X, ini juga X gitu kan. Yang ini Y, berarti ke bawahnya juga pasti Y. Ingat, kalau ke kanan X-nya pasti positif. Kalau ke kiri X-nya pasti negatif gitu kan. Kalau ke atas Y-nya pasti positif. Kalau ke bawah Y-nya itu pasti negatif. Nah, kenapa saya kasih diagram kartesius? Karena saya akan membahas tentang ini, nilai 4 kuadran. Dan mau menjelaskan bagaimana kenapa sih di sini positif, di sini negatif gitu kan. Nah, kita gambar sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku gitu kan. Siku-sikunya di sini. Ini juga sama gitu kan, ke sinilah supaya gampang gitu kan. Juga ke sini juga sama supaya gampang gitu kan. Ini juga sama gitu kan. Supaya gampang juga gitu kan. Ini sama. Nah, ini karena ini adalah garis X, kita kasih eh, apa? Huruf ininya X karena ini juga X, ini juga X. Yang ini Y kan? Ya kan? Ini juga Y. Ini juga sama Y karena sejajar dengan garis Y. Ini juga Y. Nah, yang mau saya tekankan adalah tandanya, tanda nilainya. Karena ini ada di sebelah kanan, berarti ini positif. X-nya itu positif. Ini juga sama, karena ini ada di sebelah kanan, ininya juga positif. Negatif, maaf. Karena ini ada di sebelah kiri, berarti ini juga negatif. Ini negatif. Yang Y, karena ada di atas, berarti positif. Ininya. Yang ini sama, karena ada di atas, Y-nya positif. Nah, ini lihat, karena Y-nya ini ada di bawah garis X ini, berarti ini negatif, ikut yang ini. Ini juga sama ya, karena mengikut yang ini. Hey, lanjut. Nah, R itu, ya ini R kan, ini R, ini R, ini R. R-nya itu, tadi sudah saya bahas, R itu selalu bernilai mutlak. Ya, karena ada dikuadratkan, berarti selalu nilainya positif. Ini juga selalu nilainya positif. Positif ya. Ini juga selalu nilainya positif. Ini juga positif. Kenapa seperti ini? Nah, ini pembahasannya. Kita bahas sin X. Kalau misalkan kita mau, oh maaf, sin alpha lah gitu ya. Ini alpha gitu kan. Ini alpha sama ini alpha. Ini alpha untuk kuadran 1 gitu. Sin alpha itu tadi sudah dibahas oleh kita bahwa sin itu demi depan per miring. Depannya lihat yang ini, yang atas ini. Depannya lihat, depannya adalah positif gitu kan. Depannya positif. Miringnya selalu positif, berarti positif. Positif bagi positif, hasilnya pasti positif gitu kan. Bagaimana dengan cos? Kita cari juga untuk cos alpha itu adalah lihat cos alpha itu
samping kan, ini sampingnya positif. Untuk untuk cos itu adalah samping per miring. Tadi sampingnya positif dan miring juga selalu positif. Ketika positif bagi positif, hasilnya positif. Untuk tangan alfa itu adalah desa, depan per samping. Depannya itu ya ini positif, terus sampingnya juga yang ini pasti positif. Nah, positif bagi positif adalah positif. Sehingga di kuadran 1 semuanya positif. Untuk sin, cos, dan tangan. Bagaimana di kuadran 2? Untuk di kuadran 2, ya, di kuadran 2 yang ini nih. Ini ya kuadran 2. Sin X-nya itu, bukan sin X. Sin alfa itu ya, tadi udah dibahas depan per miring, gitu kan. Depannya yang ini adalah positif, terus miringnya juga selalu positif. Sehingga positif bagi positif, positif. Untuk cos alfa itu samping yang ini, yang samping ini, sampingnya negatif, samping per miring gitu kan. Sampingnya negatif, terus miringnya juga positif karena nilainya selalu positif. Sehingga negatif bagi positif hasilnya negatif. Nah, di sini ada perbedaan ya. Sehingga kalian sudah tahu kenapa cos alfa di kuadran 2 itu negatif ya. Karena tadi tuh ya ini perbandingan ini ya. Tangan Tangan alfa itu adalah depan per samping. Depan per samping. Depannya positif ya, yang ini. Depannya positif, sampingnya negatif. Jadi positif bagi negatif adalah negatif. Gitu. Sehingga di kuadran kedua hanya sinus aja yang nilainya positif. Untuk cos alfa dan tangan alfa nilainya negatif untuk kuadran 2. Tuh, dari mana ini? Dari perbandingan yang ini. Nah, ya. Ya, yang ini positif, ininya negatif, ininya positif, ininya positif gitu kan. Nah, dimasukin ke rumus yang ini. Sehingga positif bagi positif, positif, negatif bagi positif, negatif, ini positif bagi negatif, negatif. Gitu kan. Oke, lanjut ke kuadran yang ketiga. Kuadran 3. Oke. Cos bukan cos, sin dulu ya. Sin alfa. Sin alfa untuk kuadran ketiga depan per miring, depan per miring. Depannya ini negatif, depannya negatif. Terus sampingnya juga miringnya adalah positif. Jadi ketika negatif bagi positif adalah negatif. Untuk cos alfa itu samping per miring. Sampingnya itu adalah negatif yang ini. Terus miringnya positif. Negatif bagi positif, negatif. Tangan di sini. Tangan alfa. Nah, untuk tangan alfa ada perbedaan. Tangan alfa ya. Untuk tangan alfa itu ada perbedaan. Tangan itu karena tangan itu desa, gitu kan? Depannya negatif, terus sampingnya negatif. Negatif bagi negatif, positif, gitu kan. Sehingga di kuadran 3 itu hanya tangan yang positif. Yang untuk sin dan cos nilainya pasti negatif keduanya. Oke, lanjut ke kuadran keempat. Gitu kan. Nah, kuadran 4 sin alfanya adalah depan per miring. Depannya adalah negatif yang ini. Yang ini kan depannya adalah negatif. Terus miringnya juga positif ya. Negatif bagi positif, negatif. Terus untuk cos alfa itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah positif yang ini kan, yang ini, nah ini. Sampingnya positif, miringnya selalu positif. Positif bagi positif, positif. Bagaimana dengan tangan? Tangan alfa itu ya desa
desa ya, depan per samping. Depannya adalah negatif, kan? Sampingnya positif. Negatif bagi positif, negatif. Sehingga di kuadran 4 hanya cos alfa yang bernilai positif. Gitu. Kalau di kuadran 1 semuanya positif, kalau di kuadran 2 hanya apa? Hanya maaf, ulang lagi. Kalau di kuadran 2 hanya sin yang positif, kalau di kuadran 3 hanya tangen yang positif, untuk kuadran 4 hanya cos yang positif. Dari mana ini? Tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, lanjut. Nilai 4 kuadran. Nah, yang saya mau tekankan, nilai 4 kuadran yang ini bukan positif negatifnya lagi. Tadi udah kita bahas ya, positif yang negatifnya. Saya mau bahas tentang nilai maksimumnya ya. Eh, Berarti nilai maksimumnya di mana sih gitu kan. Kita bahas dulu kalau misalkan sudutnya 0 gitu kan. Misalkan sudutnya 0 derajat dulu gitu kan. Bagaimana kalau sudutnya sama dengan 0 gitu kan. Nah, kalau 0 kan kalau misalkan kita gambar ininya X ya, ininya X. Kalau 0, Y-nya itu pasti 0 karena tidak memiliki sudut kan. Pasti yang kesininya itu, yang kesini nih, yang kesininya itu pasti ngerempet ke 0, berdempetan dengan 0 gitu kan. Jadi nilai X-nya itu pasti nilai X-nya itu nilai Y-nya ya 0, berarti kan nilai X-nya ini. Nah, sehingga R kuadratnya itu R-nya gitu bukan R kuadrat. R-nya itu adalah X kuadrat ditambah Y-nya kan 0, 0. X kuadrat tambah 0 kan X kuadrat ya. Nah, gitu kan. Berarti X kuadrat diakarkan berarti X. Sehingga R-nya itu sama dengan X. Sehingga kalau misalkan kalian sin alpanya 0, sehingga sin X-nya ya, sin alpha yang tadi sin 0 lah gitu lah, sin 0-nya. Sin 0-nya adalah, lihat sin 0-nya. Sin 0 itu depan per miring kan, depan per miring. Miringnya udah jelas X gitu kan. Lihat depannya, depannya kan 0, berarti kan 0 di sininya. Y-nya kan 0. Kalau misalkan I-nya alpha di sini, berarti kan depannya Y kan gitu kan. 0, 0 per X, setiap bilangan 0 dibagi 2, 0. 0 bagi 3, 0 gitu. Berarti 0 bagi X adalah 0 gitu. Nah, bagaimana dengan cos 0 gitu, 0 derajat gitu. Cos itu adalah samping per miring. Lihat, samping dari alpha itu adalah X gitu kan. Miringnya udah kita cari tadi X. X per X sama dengan 1. Kenapa 1? 2 bagi 2 adalah 1 gitu kan. 3 dibagi 3 adalah 1. Setiap bilangan dibagi bilangan yang sama adalah 1. Buncis bagi buncis 1 gitu kan. Sehingga ketika X bagi X itu hasilnya 1. Bagaimana dengan tangan 0? Nah, tangan 0. Tangan 0 itu adalah desa depan per samping. Depannya udah jelas 0 ya. Sampingnya udah jelas X gitu kan. Berarti 0 bagi X adalah 0. Penjelasannya sama seperti ini. Nah, kita bahas kalau misalkan ininya ke sini gitu kan. Terus bagaimana kalau misalkan sudutnya 90 derajat ke sini? Sudutnya 90 derajat. Alpanya misalkan 90 derajat. Bagaimana? Nah, kita bahas gitu kan. Kita bahas. Nah, gini. Bagaimana kalau misalkan seperti ini? Nah, sudutnya di sini gitu kan. Bagaimana? Nah, kita lihat lagi. Sin 0 adalah gitu kan. Ininya X apa? Maaf. Berarti kan kita ikut aja ke sana gitu kan. Gitu ikut ke sana misalkan gitu. Kalau kita carinya kayak gini,
saya bingung menjelasinnya ya, sudut ini. Tapi kita analogikan di sini aja, gini aja. Kalau sudutnya 90 derajat berarti X-nya misalkan 0 gitu kan. Y-nya berarti Y gitu. Sehingga R-nya itu X kuadrat tambah Y kuadrat gitu kan. X-nya 0, Y-nya Y kuadrat. Berarti akar Y kuadrat sama dengan Y gitu kan. Nah, kayak tadi juga sin 90 derajat ya, sin 90 derajat ini berarti kan Y ya, depan per samping. Depannya adalah Y, sampingnya adalah 0. Maaf, bukan samping, miring, maaf. Miringnya adalah Y. Y bagi Y 1 gitu kan. Kayak tadi. Nah, untuk cos 90 derajat sama dengan tadi sampingnya ini 0, sampingnya 0 kan? Sampingnya kan 0, X-nya kan nggak ada ya. X-nya kan nggak ada. Ini dianggapnya depan. Sampingnya 0, miringnya Y, berarti 0 bagi Y 0. Terus tangan 90 derajat. Tangan itu desa, D per samping, depan per samping. Depannya Y, sampingnya 0. 0 bagi Y, tak hingga gitu kan. Setiap bilangan dibagi 0 tak hingga. Kenapa? Karena jika 2 bagi 0 disama dengan 0, berarti kan 0 kali 0 kan harusnya 0, tapi ini 2 gitu. Jadi masih bingung. Kita belum terselesaikan gitu kan, belum gak tahu jawabannya ini. Makanya dikatakan tak tentu. Oke. Jadi kita dapat simpulkan bahwa nah, gitu kan? Gini aja, ininya 0, ininya 90 derajat, gitu kan? Nah, ini sinus, ini cos, ini tangen. Untuk sinus di 90 derajat 1. Di 0 adalah 0 derajat itu adalah 0. Untuk kosinus di 90 derajat itu 0. Tapi di 0 adalah 1. Untuk tangen di 90 derajat itu gak tahu ya, tak tentu. Nah, untuk di 0 adalah 0. Gitu kan. Nah, ini. Jadi titik klimaksnya itu sin itu 90 derajat, cos itu adalah di 0 gitu kan. Untuk titik klimaks 1. Oke, lanjut. Kita masuk ke grafik sinus X. Nah, grafik sinus X. Ingat yang tadi kita sudah bahas ya. Yang tadi kita sudah bahas ya, gitu kan. Nah, kan tadi gini ya. Tadi gini. Maaf, tadi tes sin ya. Nah, gini kan, sin. Nah, kalau misalkan titik klimaksnya di 90 ya, titik klimaksnya di 90, sin itu gitu kan. Tadi udah dibahas ya. Titik klimaksnya itu di 90. Kalau di 0 itu yang tadi yang ini, yang kalau di 0 itu hasilnya itu maaf, kalau di 0 itu hasilnya itu 0. Berarti kan di sini. Nah, untuk klimaksnya itu ada di sinus itu ada di 90. Sehingga kalau misalkan 90 itu nah, titik klimaksnya itu adalah 1 gitu kan. Nah, untuk titik balik lagi kan gitu ya. Di 180. Nah, ada titik negatif juga. Titik klimaks negatifnya ada di 270 gitu kan. Ini titik klimaks negatif. Balik lagi ke
apa 360 balik lagi ke nilainya 0. Sehingga untuk sinus itu gambarnya akan seperti ini. Ya. Oke. Sehingga kalau misalkan kita gambarkan amplitudenya gitu. Ini untuk amplitudenya 2 gitu kan. 2 pi untuk 360 derajat. Sehingga kalau misalkan di grafik sinus ya, grafik sinus. Nah, kalau misalkan di 2 pi nanti juga akan ketemu lagi di 4 pi. Akan ketemu lagi di 8 pi gitu kan. Jadi gambarnya akan seperti ini, set gitu kan. Nah, gitu. Ini gitu akan gini lagi gitu. Terus seperti itu. Untuk grafik sinus gitu kan. Titik klimaknya 1. Ini titik klimak negatifnya adalah -1. Nanti dibahas ya. Untuk sinus. Sehingga kita kita tarik garis besar ya. Kita tarik besar untuk sinus itu. Untuk sinus itu jika kita mau gambar, kita tentukan dulu ya 1. Ininya -1. Nah, tentukan misalkan ininya 90 lah langsung. Ininya terus 180. Kalau misalkan batas X-nya sampai itu 180 derajat. Atau pi gitu kan. Kalau 2 pi gimana? Berarti kan 360 derajat di sininya. Ininya 180, maaf. Ininya 270, kita ininya ganti 180, ininya ganti jadi 90 gitu kan. Ini berarti 360 ini untuk X-nya lebih kecil sama dengan 360 batasnya. Atau 2 pi gitu kan. Kalau 8 pi gimana? Ya kita tinggal jabarin lagi. Nah, untuk menggambarnya karena 90 itu ada di titik klimaks nih, titik puncak klimaks nih, maksimum. Terus yang 270 juga akan titik klimaks negatifnya. Sehingga dari titik 0 ini kita tarik ke sini ya. Kita tarik ke sini, tarik lagi ke 180 ke 0, tarik lagi ke 270 ke negatif, terus balik lagi ke 0 untuk sinus gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ini yang dari titik 0 derajat diterusin ke sini bisa tinggal berarti kan -90 derajat gitu kan. Terus gitu kan. Berarti ini ke sini negatif. Kebalikan berarti kan, kebalikan. Adanya jadi -270 pasti di positif gitu kan. Ini ke sini terus gitu kan. Ini 180 gitu kan. Ya. Ikut untuk grafik sin X. Nah, bagaimana kalau grafik cos X? Untuk grafik cos X, kita lihat lagi yang tadi. Nah, ini. Karena cos itu klimaksnya ada di 1, satunya itu ada di 0 gitu kan. Terus nilai nilai nolnya ada di 90 derajat, berarti kan tinggal kita gampang kita tinggal gitu aja buat dulu itunya. Ininya 0. Nah, lihat titik klimaksnya itu ada di 0. Nolnya itu sama dengan 1 gitu ya. Kita gambar dulu ini. Ininya negatif 1. Berarti kan di sini, dari sini mulainya dari 1. Nah, untuk 90-nya 0. Ini balik ke gitu. Nah, untuk 180 ya, untuk 180 pasti ada di titik klimaks negatif, puncak negatif ini. Yang ini. Nah, balik lagi ke 0 di 270. Nah, balik lagi ke sini ke 1 untuk 360. Karena untuk trigonometri itu kayak bandul yang di fisika itu. Jadi gitu ta. Pasti ada titik ada kedudukan awal gitu kan. Tet gitu. Ya. Oke, lanjut. Oke, kita tarik garis besarnya dulu. Kita tarik garis besarnya untuk sudut untuk grafik cos ya. Nah, untuk grafik cos ini kita gambar dulu untuk batasnya 2 pi gitu kan ya. 2 pi.
X-nya 2pi gitu kan. 0 ke 2pi gitu kan. Kita tarik titik maksimumnya 1 min 1, ininya kita garis 90, ininya 180, ininya 270, ini 360. Sesuai batas ini ya. Ini 360. Ini 0 kan dari 0. Kalau dari 0, berarti kan kita dari sini. 0-nya maksimum kan 1. Kita tarik ke 0 ke sini 90, terus kita tarik ke 180 ya. Nah, sejajar gini. Nah, kembali lagi ke 270. Nah, balik lagi ke maksimum yang satu yang ini gitu. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan ininya jadi min 180? Ya tinggal kita tarik aja ke sini 90, ininya 180. Cuman kalau negatif pasti kebalikannya. Kebalikannya. Ini pasti ke sini kan ke 0. Nah, ini baru ke negatif. Untuk yang positifnya, untuk yang maaf, untuk yang sin X mah kalau misalkan di 90-nya di positifnya nih maksimum positif ya, 90 mah positif. Nah, kalau di negatif 90-nya jadi negatif ininya, jadi minimum. Kalau di 90 positif mah ininya maksimum, kalau 90 negatifnya ininya minimum, min 1, ininya min. Di sini mah plus ya, di sini mah plus. Nah, kalau di cos mah berbeda. Kalau di cos itu kalau di 160-nya adalah minimum 180-nya. Nah, kalau negatif 180-nya tetap di minimum. Kenapa? Karena titik awalnya di sini maksimumnya ada di 0 gitu. Jadi kayak cermin kalau misalkan di Cosma gitu. Ya. Oke. Bagaimana dengan grafik tangan? Grafik tangan. Nah, grafik tangan itu kita harus apa? Eh, cari dulu maksimumnya untuk tangan. Untuk tangan itu maksimumnya di mana sih gitu kan, kita cari dulu. Bagaimana gitu kan. Ini misalkan 45 derajat ya. Ini 45 derajat. Nah, untuk tangan itu kalau misalkan 45 derajat ya, berarti kan ininya sama ya. Kalau 45 derajat ininya pasti sama. Ini 45 derajat sama. Ini misalkan X, oh bukan X ya. Ini misalkan A, karena sama ini juga bisa A. Karena ininya R, gitu kan R-nya. Berarti kan gitu kan A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti kan jadi A akar 2 gitu. Lanjut ke sini. Tangan itu adalah depan per samping gitu kan. Depan per samping gitu. Depan per samping gitu kan. Nah, untuk depannya A gitu. Sampingnya A. Sehingga A bagi A 1 gitu. Ya. Untuk tangan, berarti tangan itu ada di satunya itu ada di 45 derajat gitu kan. Nah, bagaimana 60 derajat? Nah, untuk 60 derajat gak mungkin sama sama kaki itu gak mungkin, gak mungkin. Nah, kalau 45 derajat, ingat sifat-sifat segitiga 45 derajat itu kalau ini yang 45 derajat pasti ini 45 derajat. Kenapa 45 derajat sama kaki? Karena kan ini siku-siku ya. Siku-siku karena jumlah segitiga sudut segitiga itu ada 180 derajat. Ketika dibagi yang ini siku-sikunya 90 derajat, sisa 90 derajat. Karena ininya 45 derajat, berarti dikurang 45 derajat. Berarti kan 45 derajat bagi 45 derajat, 45 derajat. Berarti ini 45 derajat gitu. Karena sudutnya sama, udah jelas sih, udah pastiin berarti ini segitiga sama segitiga sama kaki atau ininya sama lah gitu. Sehingga kalau ininya sama, kalau ininya A, ininya pasti A gitu kan. Sehingga tangan itu kan depan per samping. Karena depannya sama dengan sampingnya, A bagi A berarti 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa grafik tangan itu maksimum di 45 derajat. Kita gambar dulu ya. Kita tulis dulu yang tadi, hasil yang tadi. Ya untuk yang tangan itu
Yang tangan ini sudut ya, ini sudut, yang bawahnya maaf, yang ininya sudut, yang bawahnya tangan, yang ininya 0, misalkan ininya 45 derajat, ininya 90. Yang 0 itu tangan itu 0 ya. Untuk 45 derajat itu tangannya 1. Untuk 90 itu tangannya itu nggak tahu gitu kan. Hei, lanjut ke ke grafik. Kita garis dulu maksimumnya 1, ini minimumnya min 1, sudutnya 90. Kita pakai kasih batas dulu ya supaya gak bingung. 0, si X-nya 0 dari 0 sampai ke 2pi aja lah, 360. 90 dari 0, 90, 180 ya, sampai itu 270. Nah, 360. Batasnya 360. Oke. Nah, untuk 90 itu ada tengah-tengahnya ya, 45 derajat gitu maksimumnya. Ini juga tengah-tengahnya ya, 45 derajat, berarti ininya ada di, tinggal tambahin aja 135 derajat. Ini juga ada di tengahnya, ini tengah-tengahnya. Nah, karena maksimumnya ada di sini nih, maksimumnya di sini, untuk 0 itu sudutnya nilainya itu adalah 0 gitu kan. Ini 0. Nah, untuk 45 derajat nilainya adalah 1. Nah, gitu. Nah, untuk 90 derajat itu karena gak tahu ya, karena gak tahu berarti kan mendekati ke sini, mendekati ininya. Nah, gitu. Mendekati. Gak mungkin menyentuh ini karena tidak tahu. Ada di grafik ya. Ini di kelas 10 mungkin sudah dibahas mungkin ya. Jadi kalau misalkan asimtot, ini asimtot ya. Kalau asimtot itu ini kan 1 ya. Kita nyampe dulu 1. Nah, kesininya gak mungkin nyentuh garis yang 90 derajat karena tadi nilainya tak tentu. Oke, lanjut. Nah, karena 90-nya derajatnya tidak tahu tadi kan, ininya negatif kan di sini ya. Negatif ke sini berarti kan. Gitu kan. Nah, gitu. 180 derajat ya. 180 derajat itu, maaf, ini salah nih. 180 derajat itu nilainya pasti 0 gitu kan. Nah, kesininya pasti negatif. Di sininya negatif 1 di sini. Nah, lewat ke negatif 1, kesininya pasti tak hingga lagi. Nah, ini kan setengahnya. Masuk ke yang ini, yang 1. Nah, 270 derajat juga gak akan menyentuh ke sini lagi. Nah, gitu. Ini juga sama, kesananya juga sama. Berarti kan ini positif ya. Oh maaf, ini negatif gitu kan. Negatif gitu kan. Ini 0 berarti negatif ke situ. Nah, gitu. Nah, sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini 90 derajat. Terus ini 180 derajat. Ininya 270. Ini akan gini. Ininya akan gini. Nah, untuk 360 akan seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dilanjutkan? Sama, ini akan juga seperti ini. Nah, di min 90 pasti tidak akan menyentuh. Oke, sekian untuk grafik tan. Ya, saya yakin untuk grafik tan X kalian masih bingung. Nanti dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Kita fokus dulu ya ke grafik cos X dan grafik sin X. Ingat, tadi grafik sin X, grafik tan X. Untuk apa? Untuk nilai kuadran 1 itu semuanya sin, baik sin, cos, tangen itu positif. Untuk kuadran 2 hanya sin yang positif. Untuk kuadran 3 hanya tangen yang positif. Untuk kuadran 4 hanya cos yang positif. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa isi absensi dan tuntaskan tugas yang kemarin bagi yang belum. Eh, untuk tugas kali ini, saya ingin kalian mencatat ya, mencari sumber di sumber pembelajaran yang lain tentang sin A tambah B itu jadi gimana, terus sin A min B itu jadi gimana, terus cos A plus B itu jadi gimana, sama cos A min B itu jadi gimana. Terus bagaimana kalau misalkan sin 2A cos 2A gitu kan. Terus sin ya udah segitu aja dulu lah. Nah, saya ingin sekalian mencari ini, terus kirimkan via tautan di Google Classroom ya, Classroom untuk materi ini. Ini untuk mendukung di fungsi trigonometri. Nanti di fungsi trigonometri saya akan eh, menitik beratkan dengan grafik tan X, terus grafik cos X, dan grafik sin X. Ya, oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semua kebenaran milik Tuhan Yang Maha Esa dan kesalahan murni dari saya yang selalu mengerjakan sesuatu yang tidak sempurna gitu kan. Karena sifat alami manusia itu tidaklah sempurna, sehingga saya mau minta maaf untuk kesalahan saya, baik itu adalah kekurangan dalam materi, penyampaian materi, atau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita belajar tatap muka ya, baik itu seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Kabarnya untuk pertemuan selanjutnya ya ada mau tatap muka katanya sih. Tapi mudah-mudahan apapun ya, baik apapun keputusan sekolah, kita dukung saja. Karena itu merupakan untuk kebaikan kita semua. Baik, eh, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.